Tapi kemudian singkat cerita, saya menemukan sebuah penjelasan dari Gus Baha. Saya menganggapnya sih guru kita ya, karena saya yakin para yang melihat video ini juga menganggap beliau sebagai guru. Jadi Gus Baha menyampaikan bahwasanya ya ini termasuk jawaban yang akhirnya memuaskan dahaga saya terkait apabila memang bagaimana ketika seseorang sudah sangat tua dan kemudian tidak usianya cukup tua sehingga kemudian untuk daftar haji seakan-akan bukan kemudian bermaksud seumpama bahwasanya umurnya tidak sampai di titik di mana dia akan berangkat, tapi secara logika, secara hitungan kasar, anggaplah ada seorang di umur 60, dia belum daftar haji dan baru daftar haji di umur 60. Berarti kalau dengan hitungan 30 tahun, maka dia akan berangkat pada umur 90 tahun. Dan ini sangat riskan sekali dalam arti apakah nutut gitu ya umur 90 atau ya di usia 90 dari segi kekuatan fisik dan lain sebagainya agak sangat riskan gitu. Sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Gus Baha, Gus, bagaimana ketika saya di usia segini saya memilih daftar umroh, saya sudah ingin banget Gus untuk kemudian berangkat umroh, bisa pergi ke tanah suci Haramain gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Yang mana untuk kali ini saya ada di Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka perjalanan umroh ke Mekah Madinah. Tak kenapa pada saat menunggu jam penerbangan di sisi agak nganggur ya, mungkin sambil ngevlog sambil kemudian melihat sekitar, punya rasa dalam hati ingin membuat video yang mana saya ingin sedikit mengupas tentang umroh. Jadi memang hari ini kita tahu semenjak haji daftar tunggu antriannya mencapai 30 tahun, umroh menjadi sangat diminati, sehingga banyak travel yang kemudian benar-benar membuka peluang sebesar-besarnya untuk para muslimin, para orang-orang Islam untuk kemudian berangkat ke tanah suci. Yang menjadi PR adalah sempat kemarin saya sendiri agak ragu tentang cuman kemudian keraguan-keraguan itu awalnya memang ya banyak para kiai yang berpendapat bahwasanya ya kalau memang kita punya dana ya kita daftar haji dulu baru kemudian ketika memang masih ada dana lagi dalam masa proses menunggu antrian pemberangkatan barulah mungkin daftar umroh. Tapi kemudian singkat cerita saya menemukan sebuah penjelasan dari Gus Baha. Saya menganggapnya sih guru kita ya, karena saya yakin para yang melihat video ini juga menganggap beliau sebagai guru. Jadi Gus Baha menyampaikan bahwasanya ya ini termasuk jawaban yang akhirnya memuaskan dahaga saya terkait apabila memang bagaimana ketika seseorang sudah sangat tua dan kemudian tidak usianya cukup tua sehingga kemudian untuk daftar haji seakan-akan bukan kemudian bermaksud seumpama bahwasanya umurnya tidak sampai di titik di mana dia akan berangkat, tapi secara logika, secara hitungan kasar, anggaplah ada seorang di umur 60, dia belum daftar haji dan baru daftar haji di umur 60. Berarti kalau dengan hitungan 30 tahun, maka dia akan berangkat pada umur 90 tahun. Dan ini sangat riskan sekali dalam arti apakah nutut gitu ya umur 90 atau ya di usia 90 dari segi kekuatan fisik dan lain sebagainya agak sangat riskan gitu. Sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Gus Baha, Gus, bagaimana ketika
saya di usia segini saya memilih daftar umroh. Saya sudah pingin banget Gus untuk kemudian berangkat umroh, bisa pergi ke tanah suci Haramain gitu. Kangen banget lah pokoknya makam Rasulullah. Maka jawabannya Gus Bah, ya lek kangen dan hukumi. Kalau kangen tidak ada hukumnya. Sehingga ketika memang yang dipersandingkan adalah wajib dan sunnah, ya sudah jelas kita lebih mengutamakan wajib gitu. Tapi ketika ini kangen maka tidak ada hukumnya dan tidak untuk dibandingkan gitu. Jadi kangen ya sudah, kangen saja, berangkat aja. Lah dari dasaran itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk kemudian berangkat umroh. Dan bukan hanya berangkat umroh, bismillah saya juga akhirnya bersama ibu, bersama Bu Nyai untuk bersama-sama ingin mengajak para jamaah, para keluarga besar An-Nabiyah untuk berangkat bersama-sama. Yang mana awalnya memang selama ini saya dan Bu Nyai banyak sekali yang nawari travel, banyak sekali. Ini biar klarifikasi saja nih, biar jelas. Banyak sekali yang nawari travel, tapi kemudian kami belum srek, lebih tepatnya hingga pada di titik ini, di tahun ini saya srek dan punya srek, karena alhamdulillah yang travel kita ikuti, yang travel kerjasama dengan kita adalah pemiliknya Habib, pendirinya Habib, dan saat ini juga direktori oleh Habib, sehingga kami mantap dan srek gitu. Alhamdulillah kita ikut beliau, dan insya Allah pada saat video ini tayang mungkin belum berangkat, karena insya Allah berangkatnya tahun depan, yaitu insya Allah bulan Februari di 2023. Sehingga apa sih harapannya? Ya entah ini dianggap alasan klise atau dianggap apalah, cuman yang pasti ya punya jamaah yang mana punya rutinan sholawat kubro, manakib. Harapannya rutinan tersebut tidak hanya berjalan, tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan di Indonesia, tapi juga bisa akhirnya dilakukan, kita melaksanakan rutinan bersama-sama. Makanya saya kalau ketika mengajak para jamaah, monggo biar kita tidak hanya sholawat kubro di Indonesia, tapi kita bisa bersama-sama sholawatan kubro, membaca sholat kubro bersama-sama di Mekah Madinah. Ya entah nanti gimana teknisnya atau konsepnya, paling tidak ya kita adakan di sana semampu kita gitu. Sehingga ya itu tadi, paling tidak semakin dekat dengan makam Rasulullah gitu. Makanya monggo para jamaah jika memang ingin bersama-sama dengan penyanyi, dengan saya, kemudian melakukan perjalanan umroh bersama-sama, karena ya itu tadi daftar haji yang cukup lama. Terus tapi kalau saya punya uang lebih, ya syukur-syukur kalau daftar dua itu bukan 2 orang ya, maksud saya kalau bisa daftar haji dan umroh bagus. Jadi anggaplah haji dulu, sama panjenengan memang alhamdulillah diberi rezeki yang lebih oleh Allah, sudah daftar haji dulu saja. Daftar haji dalam arti ambil porsi dengan 25 juta, sudah pasrahkan kepada Allah untuk tunggu daftar antriannya, kemudian daftar umroh. Gus saya ingin daftar haji saja, ya tidak masalah, bagus, itu sangat bagus. Gus saya ingin umroh, monggo bisa bersama saya dan punya. Mungkin itu ya. Cuman mungkin sedikit yang perlu kita luruskan bersama terkait umroh, mungkin bagi saya sendiri juga nih, karena memang ini pemberangkatan saya. Saya harus menyampaikan lewat video. Saya memang sengaja tidak ingin menyampaikan kepada para tetangga, para keluarga, bukan apa-apa, karena menurut saya nanti saja sudah, pada saat yang bersama jamaah nanti baru saya kabarkan kepada yang lain untuk menjadi kabar baik. Tapi untuk sekarang mungkin tidak dulu. Jadi saya ya itu tadi, bahwasanya ingin mengajak panjenengan semua. Kalau panjenengan ingin umroh dulu bagus, monggo bisa bersama saya pada tahun depan di bulan Februari insyaallah 2023 setelah haul Husnasib gitu. Oh iya, tadi saya lupa gara-gara nge-like ada orang lewat. Oke, jadi yang perlu diluruskan adalah bahwasannya jangan sampai kemudian umroh kita, ya ini entah ini pembahasan klasik atau apa, cuman
jangan sampai umroh kita kemudian prioritas niat utama kita tidak murni. Jadi ya buat saya sendiri juga gitu. Sehingga Bunda, Bun. Jadi ini barusan saya manggil istri saya yang sedang lewat baru selesai sholat di musola bandara. Jadi jangan sampai kita tidak murni dalam arti, loh Gus, saya juga ingin begini. Ya sudah, saya beberapa kali menyampaikan di forum lain bahwasanya niat tidak hanya satu. Dalam arti boleh lebih dari satu, yang penting prioritas utamanya. Jadi prioritas utamanya apa? Ya pasti kalau kita ibadah ya prioritas utamanya ya karena Allah lah, untuk ibadah, untuk pendekatan diri, untuk menghamba kepadanya gitu. Tapi untuk niat kedua, ketiga, bolehlah yang lain, boleh yang lain gitu. Asalkan ya dalam tanda kutip niat yang masih positif seperti itu. Mungkin itu. Jadi sama punya niat, saya ingin tahu Mekah Medina, kan tahu itu kayak cuman ingin merasakan bagaimana suasana di sana, bagaimana di sana, bagaimana naik pesawat dan lain sebagainya, seperti itu boleh saja, tapi jangan menjadi prioritas niat yang utama. Masuk ingin foto-foto di sana, jalan-jalan, traveling, nah, ini kan ada niat seperti itu, yang seharusnya jangan sampai itu kemudian melunturkan kemurnian niat utama kita, seperti itu. Mungkin itu ya, ini sudah 10 menit. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini, sekaligus sekali lagi saya mengajak pada panjenengan semua, monggo kita bersama-sama sholawatan berdua di sana, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama-sama di sana. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.